Uji normalitas dan homogenitas. Pengertian uji normalitas. Uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal atau tidak? Uji normalitas berguna untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. Pengujian normalitas suatu data tidak begitu rumit. Berdasarkan pengalaman empiris beberapa pakar statistik data yang banyaknya lebih dari 30 angka, maka sudah dapat diasumsikan berdistribusi normal. Biasa dikatakan sebagai sampel atau sampel besar. Formula atau rumus yang digunakan untuk melakukan uji dibuat dengan mengasumsikan bahwa data yang akan dianalisis berasal dari populasi yang sebarannya normal. Data yang normal memiliki kekhasan seperti mean, median, dan modusnya memiliki nilai yang sama. Selain itu juga, data normal memiliki bentuk kurva yang sama atau bell curve. Dengan mengasumsikan bahwa data dalam bentuk normal ini, analisis statistik baru bisa dilakukan. Metode chi-square dalam uji normalitas. Chi-square disebut juga dengan chi-kuadrat. Chi-square adalah salah satu jenis uji komparatif non-parametris yang dilakukan pada dua variabel, di mana skala data kedua variabel adalah nominal. Apabila data dua variabel ada satu variabel dengan skala nominal, maka dilakukan uji chi-square dengan merujuk bahwa harus digunakan uji pada derajat yang terendah. Uji chi-square merupakan uji non-parametris yang paling banyak digunakan. Namun perlu diketahui syarat-syarat uji ini adalah frekuensi responden atau sampel yang digunakan besar. Ini adalah rumus chi-square-nya. X kuadrat sama dengan sigma nilai frekuensi observasi dikurang dengan nilai frekuensi expected atau harapan dikuadratkan per nilai frekuensi ekspektasi, expected atau harapan. Di mana N di sini adalah banyak angka pada total frekuensinya. Nilai Z-score dalam uji normalitas. Nah, uji normalitas kita menggunakan Z-score juga, di mana Z-score itu adalah suatu ukuran penyimpangan data dari nilai rata-ratanya yang diukur dalam satuan standar deviasinya. Jika nilainya terletak di atas rata-rata, maka Z-score-nya akan bernilai positif. Sedangkan jika nilainya di bawah rata-rata, maka Z-score-nya akan bernilai negatif. Z-score ini juga disebut dengan nilai standar atau nilai bakunya. Adapun manfaat dari menstandarisasikan nilai-nilai skor mentah atau nilai yang diamati dari distribusi normal menjadi Z-score atau skor Z ini adalah untuk memungkinkan kita menghitung probabilitas skor yang terjadi dalam distribusi normal dan juga memungkinkan kita untuk membandingkan dua skor yang berasal dari populasi yang berbeda. Untuk mencari Z-score atau nilai baku ini, kita perlu mengetahui nilai rata-rata atau mean dan standar deviasi suatu populasi. Karena rumus untuk menghitung Z-score itu adalah dengan mengurangi nilai yang diamati atau skor mentah dengan rata-rata populasi dan kemudian dibagi dengan standar deviasinya. Berikut persamaan untuk menghitung Z-score. Z sama dengan rata-rata yang diamati dikurang rata-rata populasi per standar deviasinya. Adapun prosedur untuk menghitung uji normalitas ada 6 langkah. Yang pertama, tentukan hipotesisnya. Yang kedua, buat tabel bantu untuk menyajikan data. Yang ketiga, tentukan taraf nyatanya. Yang keempat, kita tentukan chi-square-nya, X kuadrat tabelnya. Kemudian yang keempat, tentukan nilai uji statistiknya dengan mencari nilai Z-score dan chi-square-nya. Yang kelima, menentukan kriteria penguji hipotesis. Kriterianya bagaimana kalau dia ditolak dan diterima. Ditolak jika X kuadrat hitung lebih dari atau sama dengan X kuadrat tabel. Diterima apabila X kuadrat hitung kurang dari atau sama kurang dari X kuadrat tabel. Kemudian setelah kita lihat berdasarkan kriteria, kita beri kesimpulan. Nah, ini merupakan contoh kasusnya. Contohnya diketahui data mahasiswa yang mendapat nilai ujian matematika ada sebanyak 30. Ujilah apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak dengan alfanya 0,05. Jadi di sini adalah data mahasiswa ya. Kemudian
kita rumuskan hipotesisnya. H0-nya itu data berdistribusi normal dan HA data tidak berdistribusi normal. Kemudian kita buat tabel bantu. Nah, di sini jumlah sampelnya tadi ada 30 karena datanya di sini adalah sebanyak 30 data atau sampelnya sebanyak 30. Maksimum di sini angka paling besar itu adalah 91, jadi X max-nya 91 dan X min-nya itu adalah 56 karena nilai terkecil di sini adalah 56 berdasarkan datanya. Kemudian rentangnya R max kurang min, 91 dikurang 56 nilainya 35. Kemudian kita tentukan banyak kelasnya dengan rumus BK sama dengan 1 ditambah 3,3 log N karena N-nya 30 berarti 1 tambah 3,3 log 30 nilainya atau hasilnya 5,8745 kita bulatkan jadi 6. Kemudian kita tentukan panjang kelasnya dengan rumus R per BK. R itu adalah 35 tadi, BK-nya 5,8745 maka diperoleh nilai 5,95 dibulatkan menjadi 6. Lalu kita cari kelas intervalnya. Nah, karena nilai terkecil atau X min-nya 56 dengan panjang kelasnya adalah 6, maka di sini 56 dengan panjang kelasnya 6 berarti 56, 57, 58, 59 60, 61. Jadi ada 6, 56 sampai 61 ya, ada 6. Nah, frekuensinya jumlah yang kelas intervalnya 56 sampai 61 ini hanya ada satu saja. Contohnya 62 sampai 67 ini dan seterusnya ya. Setelah 61 berarti kita lanjutkan 62 dengan panjang kelasnya 6, 62 sampai 67 ada 6. Kita lihat di sini 62 sampai 67 ada 6, ada 66 di sini 1 2, 3, 4, kemudian 65 dan satu lagi nanti mungkin bisa di 7 ya. Ya, berarti ada sesuai ya, ada 6 tadi ya, 56 ya. Ada 6. Kemudian dicek satu persatu sesuai datanya dan jumlahnya adalah 30. XI itu adalah nilai tengah. Nilai paling tengah berdasarkan kelas intervalnya 56 sampai 61, di tengah-tengahnya ada 58,5 atau bisa dicari dengan cara 56 tambah 61 dibagi 2. Hasilnya 58,5. Kemudian XI kuadrat kita kuadratkan 58,5 dikuadratkan jadinya 3422,25. Kemudian kita harus mencari F dikali XI, F-nya 1, XI-nya 58,5 dikali tetap 6 dikali 64,5 387 dan seterusnya ya, sama F dikali XI kuadrat 1 dikali 3422,25 hasilnya yang di sini 6 dikali 4160,25 hasilnya 24961,5 dan seterusnya sampai ke bawah, caranya sama. Dan kemudian kita jumlahkan atau sigmanya, jumlahkan keseluruhan 58,5 tambah 387 dan seterusnya sampai 619,5 dapat hasilnya 2295. Begitu juga dengan FXI kuadratnya. Dijumlahkan dapatnya jawabannya yang di bagian bawah ya. Oke. Jika sudah maka kita tentukan chi-square-nya dengan taraf nyatanya tadi 5% ya. Maka di sini kita tentukan X tabelnya terlebih dahulu, itu ceknya di tabel, nanti bisa dicek di tabel chi-square-nya. Derajat kebebasannya DF-nya 6 dikurang 3, alfanya 0,05 dan X tabelnya itu adalah kalau dicek itu di tabelnya 7,81. Oke, nanti bisa dicek untuk cara mengecek di ekspor tabelnya itu ada di video berikutnya ya, dicek saja 7,81 hasilnya. Kemudian kita uji statistik nilai z-score dan chi-square-nya. Rumusnya adalah ini, X bar, terlebih dahulu kita cari X barnya, sigma F kali XI dibagi N. Sigma F kali XI tadi kita peroleh sigma F kali XI-nya 2295. 2295 dibagi N-nya, banyak datanya tadi ada 30, sehingga dapatnya 76,5. Kemudian kita cari simpangan bakunya. Dengan rumus yang di sini disesuaikan saja, hasilnya 8,91. Lalu kita tentukan Z-score-nya, rumusnya X bar dikurang mu
per standar deviasinya. Oke, ini adalah kelas yang tadi, masih sama ya. Sehingga kita peroleh nilainya setelah dilakukan perhitungannya ya, nilainya itu adalah 17,0043. Luas interval adalah harga mutlak. Luas interval kelas 1 adalah 0,0. Nah, di sini kan ada kelas-kelasnya ya. 0,0374. Luas interval kelas 1 0,0374. Interval kelas 2 adalah 0,454 hingga 0,344. Yaitu 0,1097 dan seterusnya. Ya, seperti itu. Kemudian kita tentukan kriteria pengujinya. X kuadrat hitungnya tadi kita peroleh nilainya 17,0043. X tabelnya yang sebelumnya kita peroleh 7,81 dan 17,0043. Nah, kita lihat bagaimana hubungannya X kuadrat hitung dengan X kuadrat tabelnya. X kuadrat hitung ternyata lebih dari X kuadrat tabel. 17,0043 lebih dari 7,81. Maka kesimpulannya tolak H0. Ya, sesuai dengan kriterianya. Tolak H0, data ujian matematika tidak berdistribusi normal. Maka hasilnya itu adalah data ini tidak berdistribusi normal. Karena H0 kita di awal tadi adalah tidak berdistribusi normal ya, tidak berdistribusi normal. Oke, contoh kedua. Diambil tinggi badan mahasiswa di suatu perguruan tinggi tahun 1990, itu adalah tinggi badannya seperti ini. Selidikilah dengan alfanya 5%, apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Di sini min-nya sudah diketahui 157,8 dan standar deviasinya juga sudah diketahui 8,09. Hipotesisnya, H0-nya populasi tinggi badan mahasiswa berdistribusi normal dan H1-nya itu adalah tidak berdistribusi normal. Alfanya tadi 5% ya. Kemudian kita cari dengan chi-square-nya. Oke, dengan cara yang sama dengan sebelumnya, cari X kuadratnya, maka diperoleh nilai 0,427. Derajat kebebasan di sini adalah 5 dikurang 3 ada 2. Nilai T tabelnya silakan dicek di T tabelnya itu adalah 5,991. Nah, kita lihat di sini 5,991 dan 0,427 ya. X kuadratnya 0,427 kurang dari 5,991. Artinya H0-nya diterima, H-nya ditolak. Artinya apa? Kesimpulannya populasi tinggi badan mahasiswa itu adalah berdistribusi normal. Oke, selanjutnya kita bahas tentang homogenitas. Pengujian homogenitas adalah pengujian mengenai sama tidaknya variansi-variansi dua buah distribusi atau lebih. Uji homogenitas yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah uji homogenitas variansi dan uji Bartlett. Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah data dalam variabel X dan Y bersifat homogen atau tidak. Uji homogenitas variansi, langkah-langkahnya yang pertama, kita cari varians atau standar deviasi. Rumusnya adalah sebagai berikut. Kemudian kita cari F hitung dengan dari varians X dan Y. Rumusnya adalah F sama dengan S besar per S kecil. Kemudian kita bandingkan F hitung dengan F tabel. Ya. Untuk varians terbesar adalah DK pembilang N dikurang 1. Untuk varians terkecil adalah DK penyebut N dikurang 1. Kemudian kalau F hitungnya kurang dari F tabel artinya homogen dan sebaliknya artinya tidak homogen. Contohnya, data tentang hubungan antara penguasaan kosakata dan kemampuan membaca. Penguasaan kosakata itu X dan kemampuan membaca itu Y. X-nya 75, Y-nya 68 dan seterusnya. Ini kita cari ya. Kita pakai tabel sebagai bantuan agar memudahkan. Kemudian kita cari X kuadratnya diperoleh 20,74, XY kuadratnya diperoleh 7,39. F hitungnya S besar per S kecil, 20,74 dibagi 7,39, dapatnya 2,81. Dari perhitungan di atas diperoleh F hitungnya, artinya F hitungnya itu adalah 2,81. Dan dari grafik daftar distribusi F dengan DK pembilang 9 di sini,
penyebutnya adalah 9 juga, alfanya 0,05 dan diperoleh nilai F tabel, silakan dicek di F tabelnya nilainya 3,18. F hitungnya adalah 2,81, F tabelnya adalah 3,18. Artinya F hitung kurang dari F tabel. Nah, artinya apa? Variabel X dan Y itu homogen. Kalau dia kurang dari F hitung kurang dari F tabel, seperti penjelasan sebelumnya, berarti dia homogen. Begitu. Terima kasih. Demikian penjelasan tentang uji normalitas dan uji homogenitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.